Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Lebih dari 1 dekade, PSSI melakukan naturalisasi pemain sepak bola. Tetapi dalam kurun waktu tersebut, belum satu pun gelar disumbangkan oleh para pemain naturalisasi ini bagi tim nasional senior PSSI. Masihkah pemerintah, DPR terus mendukung PSSI untuk melakukan langkah-langkah naturalisasi pemain? Atau bagi semua rekan, sahabat, dan teman, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Langkah naturalisasi pemain ini sebetulnya baru dimulai atau sudah dimulai pada tahun 2009. Salah satu pelakunya adalah saya dan 3 rekan wartawan senior lainnya, yaitu Mahfudi Negara, Reva Dedi Utama, dan Erwiantoro. Kami berempat dipercaya oleh PSSI saat itu oleh Badan Tim Nasional atau BTN, yang ketuanya adalah Iman Arif. Mengapa kami dipercaya? Karena latar belakang kami yang mungkin dianggap mumpuni. Karena selain kami sudah lebih dari 20 tahun bergeliat di sepak bola nasional maupun internasional, kami juga mempunyai latar belakang sebagai pemain-pemain bola, baik di Liga Amatir maupun ada yang di Liga Semi Profesional hari itu, yang disebut Galatama. Nah, visi misi yang dibawa oleh kami yaitu mencari pemain-pemain berdarah Indonesia, keturunan Indonesia, dan akan dinaturalisasikan ke tim nasional Indonesia. Tetapi langkah-langkah strategi yang kami ambil sangat terukur, karena kami mendatangi para pemain itu di Belanda dan mencoba mengumpulkan mereka. Ada sekitar 40 pemain, dengan tujuan adalah setelah kami mendapat kesimpulan dari berbagai analisis dan syarat-syarat yang kami tentukan, belum final di situ. Ketika kami mendapat pemain-pemainnya, masih ada satu langkah akhir lagi yang harus ditempuh untuk bisa membawa mereka hadir dalam tim nasional Indonesia, yaitu kami akan memfilter pemain-pemain yang terbaik, dan penentuan akhir mereka dinaturalisasi atau tidak adalah di sebuah tim yang dibangun oleh PSSI dan dibentuk untuk memfilter terakhir pemain tersebut layak atau tidak mereka akan memperkuat tim nasional Indonesia. Itulah salah satu visi misi yang kami bawa saat itu, sehingga tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini naturalisasi semau klub atau semau PSSI atau semau oknum atau semau pelatih tim nasional. Dan hari ini kita lihat, ketika PSSI mempercayakan tim nasional kepada pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong atau STY, maka seakan-akan juga STY ini bertindak sebagai ketua umum PSSI, dan dialah bersama timnya yang akan mencari pemain-pemain berdarah atau berketurunan Indonesia di luar negeri, yang kemudian dalam persetujuan atau atas persetujuan dia sendiri, PSSI tinggal mengikutinya. Dia bisa punya hak prerogatif penuh menentukan pemain untuk dinaturalisasikan. Nah, inilah langkah-langkah yang sebetulnya sangat keliru dibangun dan dipercaya oleh PSSI kepada Shin Tae-yong. Sehingga kita lihat sudah lebih dari 40 pemain yang dinaturalisasi, dan sekarang di bawah bimbingan pelatih STY ada sekitar 12 pemain yang dipercaya akan bermain di tim senior. 12 pemain ini apakah mereka akan sanggup memberikan prestasi? Saya kira tidak, karena banyak faktor yang mempengaruhinya, ya. Ada faktor budaya, faktor keuangan, faktor komunikasi, faktor pergaulan, dan faktor-faktor pembinaan lainnya. Dan kita lihat sekarang tim nasional sedang menuju tahun 2024 esok untuk berlaga di Piala Asia ataupun kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia. Kembali kepada naturalisasi, banyak komentar atau
permintaan atau masukan kepada Rai Soccer TV untuk mengangkat naturalisasi ini. Mengapa PSSI masih terus melakukan ini? Dan menurut saya ini memang perlu diangkat dan dibicarakan di kalangan sepak bola, lebih khusus untuk memberikan masukan atau kritikan kepada PSSI. Dan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, setelah kegiatan Piala Dunia U19 yang gagal, U20 yang gagal, kemudian U17 sudah berakhir, seharusnya konsentrasi PSSI diarahkan oleh Erick Thohir untuk melakukan pembenahan menyeluruh di dalam tubuh PSSI. Karena naturalisasi ini sebetulnya sudah tidak perlu. Kita lihat bahwa last minute ketika STY datang bergabung di 2019 dan 2020 baru mulai aktif, salah satu tujuan naturalisasi saat itu adalah untuk mencari pemain-pemain yang akan memperkuat tim nasional Under 20 di Piala Dunia. Itu poinnya, tetapi sekarang sudah kebablasan. STY dikasih keleluasan penuh untuk menaturalisasikan pemain, dan sekarang sudah ke tim senior. Di mana itu pembinaan? Erick Thohir untuk apa memimpin PSSI kalau hanya bisanya membentuk tim nasional dengan pemain-pemain keturunan? Tidak perlu. Anda tidak perlu menjadi ketua kalau hanya kerjanya seperti itu. Lakukanlah pembenahan di dalam, dan yang paling urgen adalah kompetisi. Pertanyaan berikut tentang naturalisasi. Adakah transparansi soal keuangan? Pemerintah DPR menyetujui, tapi di mana mereka pernah menyinggung soal angka-angka nominal yang dikeluarkan oleh negara untuk menghadirkan pemain-pemain naturalisasi? Itu tidak pernah disinggung secara transparan di media atau lewat sebuah pernyataan jumpa pers oleh Ketua Umum PSSI. Ada ketertutupan di sana. Padahal itu harus dipertanggungjawabkan, itu uang rakyat. Bagaimana imbalannya? Imbalannya tidak ada, yang saya katakan tadi. Belum ada prestasi apapun. Lalu mengapa harus terus? Hentikan segera itu naturalisasi. Hentikan. Tidak perlu. Lakukan pembinaan kompetisi. Mulai dari usia 16, 18, 20, 23. Dari sanalah kita akan mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas. Tentu tidak butuh waktu yang pendek, butuh waktu yang panjang. Tidak seperti hanya membalikan telapak tangan. 270 juta jiwa bangsa Indonesia dengan 170 adalah penggemar sepak bola. Masa tidak bisa kita dapat kalau federasi melakukan sistem pembinaan atau kinerja yang benar. Kalau itu semua tidak dilakukan, tidak perlu seorang Erick Thohir untuk memimpin PSSI. Tidak perlu. Siapapun bisa. Kalau hanya mencari prestasi dengan naturalisasi, padahal sudah terbukti pun gagal. Hentikan segera itu. Tidak perlu. Nah, itu yang mau saya katakan di sini, sehingga marilah kita sama-sama menjaga, menuntun, mengawasi sepak bola kita untuk ke depan lebih baik. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI harus sekarang sadar bahwa poin paling utama dalam tugasnya sebagai Ketua Umum PSSI membenahi seluruh elemen-elemen dalam PSSI, mulai dari kompetisi, perwasitan, pembinaan usia muda, kepelatihan. Itu harus dibenahi sekarang. Juga organisasi yang tidak kalah pentingnya, karena dari organisasi inilah semua kebijakan-kebijakan strategi akan diambil untuk menentukan langkah-langkah PSSI ke depan. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.